Di sini beliau mengatakan kalau aku ditimpa musibah, aku masih bisa bersyukur kepada Allah karena musibah itu tidak lebih besar ya, dari musibah yang lainnya. Maksudnya, bagaimana di saat kita ditimpa satu musibah, kita bayangkan musibah yang lebih besar. Sehingga musibahnya jadi kecil. Contoh misalnya, ada flu. Ada orang yang flu dan demam. Ya, ada yang lebih besar. Ada orang flu, demam, dan rematik misalnya. Anda flu, demam, rematik. Ada orang yang sudah meninggal. Atau stroke misalnya. Anda stroke, ada orang yang sudah meninggal. Jadi ada saja yang lebih berat daripada Anda. Maka bagaimana caranya supaya bersyukur? Menurut Shuraih rahimahullah adalah kita melihat ada musibah yang lebih kecil daripada musibah yang lainnya. Akan ada musibah yang lebih besar. Bahkan dalam satu kejadian pun. Itu ada saja misalnya tadi sakit, flu, ada orang yang lebih berat daripada itu. Lapar, ada orang yang lebih lapar daripada itu. Dan seterusnya. Anda pengangguran mendapat kerjaan, ada orang yang lebih susah daripada Anda. Mungkin dia selain pengangguran, dia tidak bisa kerja, mungkin fisiknya juga cacat misalnya. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, karena dengan musibah ini, aku diberikan atau dikaruniakan kesabaran. Ini pemahaman ilmu yang sangat dalam ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tadi mengatakan dalam Al-Baqarah, surah nomor 2, 155, mubasyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat lain, innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar akan diberikan balasan tanpa ada batasan lagi. Maksudnya nanti Anda mungkin dicoba ujian dengan 1 minggu penyakit ya. Mungkin dengan beberapa hari utang Anda tertunda atau beberapa tahun belum dibayar misalnya. Atau beberapa hari Anda sempat pengangguran atau beberapa waktu sampai Anda dapat pekerjaan. Misalnya contoh, beberapa saat Anda sempat lapar dan akhirnya lapar Anda hilang. Ya, maka semua itu teman-teman sekalian akan membuahkan kesabaran dan akan mendatangkan pahala yang melimpah, yang tidak setimpal sebenarnya dengan ujian tersebut. Sampai kata Nabi SAW, kalau seandainya orang-orang yang ujiannya sedikit di dunia melihat di akhirat bagaimana besarnya pahala yang didapatkan dari orang yang ujiannya bertubi-tubi datang kepada dan dia bersabar melaluinya, maka orang-orang yang sedikit ujiannya ini berharap dikembalikan ke dunia untuk menggunting-gunting kulit mereka. Kalau itu dibolehkan, karena ini sakit sekali ya, tapi dianggap itu sebagai sebuah musibah, maka mereka bersedia untuk melakukannya. Jadi kalau Anda sedang datang ujian, maka Allah sedang memberikan Anda sabar. Kata Umar radhiyallahu anhu, sabar itu ibarat kepala. Kalau dia tidak ada, maka tidak ada lagi kehidupan tersebut.